Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianti Ersa Arfarani dengan NPM 2415061080 dari kelompok 1B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan rangkaian dan alur-alur dari rangkaian asynchronous counter up. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam Proteusnya, lalu sekarang kita tambahkan new project. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam Proteusnya. Nah, sebelum membuat rangkaian, sini kita perlu menambahkan elemen-elemen yang nanti akan kita gunakan untuk merangkai. Yang pertama, kita masukkan logic state. Nah, logic state ini gunanya untuk sebagai input pada input utama flip-flop yang akan menjadi sebagai clock utama. Lalu di sini saya tambahkan jika flip-flop dengan tipe 4027. Nah, kenapa kita memakai jika flip-flop 4027? Karena jika flip-flop ini dapat mendukung mode toggle yang berfungsi yang akan digunakan dalam counter ini, dan juga tipe 4027 ini sangat fleksibel dan cocok untuk asynchronous counter up. Nah, lalu sekarang kita tambahkan lagi logic probe. Nah, logic probe ini digunakan sebagai output akhir pada asynchronous counter up ini. Nah, di sini pertama kita tambahkan logic state sebagai input clock utama. Nah, di sini saya akan membuat rangkaian asynchronous counter up itu 6 bit. Jadi, ketika kita membuat 6 bit, maka akan membutuhkan CK flip-flop sebanyak 6 juga. Nah, jadi di sini saya tambahkan 6 CK flip-flop terlebih dahulu. Nah, setelah menambahkan jika flip-flop, di sini kita tambahkan logic probe atau output. Nah, di sini juga outputnya kita akan masukkan sebanyak 6. Nah, dalam asynchronous counter up dengan bit 6 ini, kita nantinya akan menghasilkan output sebanyak 63. Nah, output 63 itu dari mana? Jadi di counter ini ada rumus yaitu 2 pangkat n minus 1. Nah, n itu merupakan jenis bit atau banyaknya flip-flop yang ada di dalam rangkaian ini. Jadi 2 pangkat 6 itu kan hasilnya 64 dikurang 1 jadi 63. Nah, 63 itu maka itu adalah banyaknya output yang dihasilkan dalam rangkaian ini. Nah, lalu pertama kita akan masukkan clock utama ini ke dalam JK flip-flop yang pertama. Nah, JK flip-flop ini akan menerima clock utama dari logic state ini. Kemudian di JK flip-flop selanjutnya itu dia akan menerima hasil output dari flip-flop sebelum-sebelumnya. Nah, jadi yang di Q bar ini akan kita sambungkan ke dalam input clock JK flip-flop setelahnya. Jadi semua JK flip-flop setelahnya itu akan menerima output dari JK flip-flop sebelumnya yang akan masuk ke dalam clock ini.
kita masukkan semuanya ke 66-nya. Nah, setelah itu kita akan menyambungkan JK flip-flop ini kayak gini. Nah, ini akan berfungsi untuk agar hasil outputnya nanti dapat menghasilkan toggle. Toggle itu outputnya itu jika kita memainkan clock utamanya itu, maka outputnya itu akan bisa berubah-ubah. Nah, toggle itu artinya dapat berubah-ubah. Nah, seperti ini kita elemen ini, elemen power, kita tambahkan power ke dalam flip-flop ini untuk agar sinkronus ini dapat berjalan dengan baik, dapat mendapatkan mode toggle di outputnya. Kita tambahkan semuanya sini, dan juga sini. Nah, setelah seperti ini, lalu kita hasil output dari Q ini. Nah, Q ini kita sambungkan outputnya ke output akhir logic probe ini. Jadi, yang Q pertama ini akan masuk ke dalam output yang ini. Lalu yang Q kedua dari jika flip-flop kedua ini juga akan masuk ke yang ini. Semuanya itu akan masuk ke masing-masing output akhir jika flip-flopnya ini. Masukkan satu persatu. Nah, ini rangkaian asynchronous counter up-nya sudah jadi seperti ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan outputnya. Jadi kita run terlebih dahulu dengan menekan tombol yang ada di pojok kiri pada Proteus ini. Nah, ini output yang dihasilkan, ini pada output 0 ini, pada desimal 0, output yang dihasilkan adalah 0,00000. Nah, ini dibaca dari yang paling bawah ke yang atas. Jadi ini hasil outputnya 0,00000. Lalu kita akan memainkan clock utamanya ini terlebih dahulu. Kita tekan. Nah, ini akan berubah jadi 1. Jadi hasil input ini akan masuk ke dalam flip-flop pertama dan akan disambungkan ke dalam output ini. Jadi outputnya yang masuk, output pertama yang masuk pada ini adalah 0,00001. Nah, pada logic state ini clocknya itu masuk ke dalam JK flip-flop dan akan keluar ke output flip-flop pertama dan akan mengeluarkan output 1. Nah, jika kita ubah lagi ini 1. Nah, output dari yang flip-flop pertama tersebut akan berpindah ke flip-flop yang kedua. Dia masuk dari Q bar ini kan masuk ke dalam clock pada flip-flop pertama dan maka dia akan keluar ke dalam sini pada output yang ini. Jadi yang output desimal 2 itu akan menghasilkan biner 0,00010. Lalu sini kita akan mainkan lagi clocknya. Nah, di sini clocknya yang akan masuk ke flip-flop pertama lagi. Jadi pada desimal 3 ini dia akan menghasilkan biner 0,00011. Lalu kita mainkan lagi yang keempat kalinya pada desimal 4 ini. Nah, jadi outputnya yang sebelumnya itu 0,00011 akan berubah menjadi 0,00100. Nah, jadi jadi clock yang masuk dalam flip-flop 1 dan flip-flop 2 sebelumnya, maka dia akan berpindah ke flip-flop yang ketiga ini. Akan masuk ke flip-flop ketiga ini dan dia akan keluar di sini di flip-flop yang 1 ini. Setelah itu pada desimal 5 kita mainkan lagi
Nah, flip-flop tersebut clock tersebut akan masuk ke dalam flip-flop yang pertama, maka akan menghasilkan biner 000101. Lalu di sini akan kita mainkan lagi yang ke-6 kalinya pada desimal 6. Nah, jadi hasil tadi yang output sebelumnya di flip-flop pertama, dia akan berpindah ke flip-flop yang kedua. Maka dia akan menghasilkan output 000110. Oke, lalu selanjutnya yang ketujuh, kita mainkan lagi, maka hasil outputnya itu masuk lagi ke dalam flip-flop yang pertama. Jadi di sini sekarang kita mendapatkan output 1 di flip-flop pertama, kedua, dan juga ketiga. Maka di sini akan menghasilkan binar 000111. Lalu selanjutnya kita akan mainkan lagi. Nah, jadi outputnya itu yang output pada flip-flop pertama, kedua, ketiga itu akan berpindah ke masuk ke dalam flip-flop yang keempat, maka akan menghasilkan binar 001000. Lalu jika kita mainkan lagi, nah dia akan masuk ke dalam flip-flop yang pertama ini, jadi akan menghasilkan binar ini. Lalu jika kita mainkan lagi, flip-flop itu akan berpindah ke yang flip-flop kedua, flip-flop pertama tadi outputnya. Nah, ini akan terus berlanjut hingga dia outputnya menghasilkan pada yang terakhir ke 63. Output ke 63. Nah, ini kita sudah berada pada output ke 63 yang akan menghasilkan binar 1111111111. Nah, ketika sudah dapat binar ke terakhir, ketika kita memainkan pulsa clock-nya lagi, clock ini, maka secara otomatis akan kembali kepada nilai awal, yaitu 000000. Oke, jadi sekian penjelasan saya mengenai asynchronous counter up ini. Saya harap penonton akan paham pada penjelasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.